Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi himpunan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama menentukan himpunan bagian, yang kedua menentukan himpunan kuasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, yang kedua menentukan himpunan kuasa, yang ketiga menentukan himpunan yang saling ekuivalen. Mari kita lihat materi kita yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis seperti ini biasanya dibaca A himpunan bagian dari B. Atau bisa juga ditulis seperti ini biasanya dibaca B memuat A. Jadi lambang himpunan bagian itu biasa yang sering kita pakai adalah seperti ini. Seperti huruf C ya. Kita lihat pernyataan berikut ini mana pernyataan yang benar. Untuk lebih memahami apa itu himpunan bagian. Kita lihat pernyataan yang pertama. Kita misalkan ini himpunan A, himpunan A-nya ada anggota 2 dan 4. Kemudian himpunan B ada anggotanya berapa? 2, 4, 6. Kita ingat kembali apa itu definisi himpunan bagian. Ingat ya, ini adalah lambang himpunan bagian. Jadi setiap anggota A ada di B. Jadi kita lihat di sini 2, 4 ini bagian dari 2, 4, 6. Jadi setiap anggota A ada di B ya. Berarti artinya ini pernyataannya adalah benar. Oke, kita lihat di sini. Berarti ini pernyataannya benar ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Himpunan 2, bagian dari 2, 4, 6. Kita lihat 2 ini ada nggak di sini? Ada ya. Kalau ada berarti ini pernyataannya adalah benar. Kita lihat yang ketiga. 6 bagian dari 2, 4, 6. Kita ingat kembali, apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika seandainya himpunan anggota A ada di B. Ingat, himpunan A ya. Kita lihat ternyata ini bukan himpunan. Ingat kembali, yang himpunan harus ada lambang kurung kurawal. Jadi kalau tidak ada kurung kurawal di sini, berarti ini bukan himpunan. Jadi karena ini bukan himpunan, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Jadi salah. Yang benarnya gimana? Jadi yang benarnya itu adalah seperti ini ya. 2, 4, 6. Jadi kalau seandainya ini ditulis seperti ini, baru ini pernyataannya benar. Oke, kita lihat pernyataan yang terakhir. Himpunan 1 bukan merupakan himpunan bagian. Ingat, ini adalah lambang dari bukan himpunan bagian ya. Bukan himpunan bagian. Oke. Jadi, kita lihat di sini, himpunan 1 bukan merupakan himpunan bagian dari 2, 4, 6. Apa itu himpunan bagian? Setiap anggota himpunan A ada di B. Jadi 1 ini ada nggak di B? Enggak. Berarti artinya himpunan 1 bukan himpunan bagian dari B ya. Berarti pernyataan ini adalah benar. Kita lihat materi yang kedua, himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan kuasa biasanya dilambangkan seperti ini, P, terus kurung biasa A ya. Kemudian banyak himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan N, P, A. Jadi ingat, apa itu himpunan kuasa? Himpunan bagian dari himpunan A.
Kemudian kita lihat kesamaan dua himpunan. Himpunan A sama dengan himpunan B itu jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Kemudian ditulis A sama dengan B. Jadi ini adalah lambang dari dua himpunan yang sama. Kemudian jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi apa syarat himpunan yang saling ekuivalen? Jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Banyak anggota himpunan A lambangnya seperti ini, banyak anggota himpunan B lambangnya seperti ini. Kemudian ada yang harus kita ingat, jika himpunan A sama dengan himpunan B, berarti A ekuivalen dengan B. Tetapi jika himpunan A ekuivalen dengan B, belum tentu himpunan A sama dengan himpunan B. Kita lihat, dua himpunan yang saling ekuivalen dan dua himpunan yang sama. Jadi di antara ini mana yang ekuivalen, mana himpunan yang sama. Kita lihat, yang pertama, himpunan A itu anggotanya adalah A, P, I. Dan himpunan B anggotanya adalah A, N, dan I. Dari kedua himpunan ini kita lihat bahwa banyak himpunannya sama ya. Banyak himpunan anggota A 3, banyak anggota himpunan B-nya juga 3. Tapi di sini setiap anggota A itu tidak sama dengan anggota B. Jadi ini disebut adalah dua himpunan yang saling ekuivalen. Oke, mari kita lihat di sini. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa NA itu sama dengan 3. Kemudian NB-nya juga sama dengan 3. Karena NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B ya. Himpunan A kita buat di sini ekuivalen dengan himpunan B. Terus kemudian yang kedua, kita lihat di sini NP-nya ada berapa? 4 ya. Kemudian NQ-nya juga ada 4. Jadi kalau setiap banyak anggota himpunannya sama, berarti himpunannya adalah saling ekuivalen. Tapi ingat, kita perhatikan, ternyata himpunan P ada B, di Q ada B, ada. Kemudian di P ada A, di Q ada A, ada ya. Kemudian di P ada T, di Q ada T, ada juga. Kemudian di P ada U, di Q juga ada U. Ternyata anggota A itu anggota himpunan P sama dengan anggota himpunan Q. Atau himpunan P bagian dari himpunan Q bagian dari himpunan A. Setiap anggota A ada di himpunan B, setiap anggota himpunan B ada di setiap anggota himpunan P ada di Q dan setiap anggota himpunan Q ada di himpunan P. Nah, ini adalah dua buah himpunan yang sama. Jadi himpunan P sama dengan himpunan Q ya. Oke. Kemudian mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui himpunan A itu adalah himpunan 1 dan 2. Tentukan himpunan bagian dari himpunan A. Mari kita lihat bagaimana cara menentukan himpunan bagian. Jadi, cara menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi yang pertama yang harus kita tentukan adalah himpunan bagian himpunan kosong ya. Kemudian yang kedua kita ambil himpunan bagian yang anggotanya 1. Berarti kita tulis 1. Yang banyak anggotanya 1 ya. Kemudian kita tulis 2. Kemudian baru terakhir kita tulis himpunan bagiannya yang anggotanya 2. Oke, ada lagi? Habis ya. Nah, jadi ini adalah himpunan bagian dari himpunan A. Ternyata himpunan bagiannya ada berapa? 4 ya. Kemudian kita lihat yang B. Banyak himpunan bagian dari A, berarti banyak himpunan bagian dari himpunan A itu ada berapa? 1,
2, 3, 4. Ada 4. Kita lanjut soal berikutnya. Dari sini kita lihat ada himpunan A, himpunan anggotanya adalah 1 dan 2. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan A. Kita lihat bagaimana cara menentukan himpunan kuasa. Jadi, untuk menentukan himpunan kuasa dari sebuah himpunan, kita tentukan dulu himpunan bagiannya. Jadi, kita tentukan dulu himpunan bagiannya. Himpunan bagian dari himpunan A. Yang pertama berarti ada himpunan kosong, kemudian ada himpunan yang anggotanya 1, berarti 1. Kemudian ada lagi himpunan bagian yang anggotanya 1 juga, 2. Kemudian 1, 2. Ini himpunan bagian dari A. Kemudian baru kita bisa menentukan himpunan kuasa. Himpunan kuasa tadi apa lambangnya? P, A. Jadi himpunan kuasa itu adalah sebuah himpunan yang di dalamnya anggotanya ada himpunan bagian. Kita tuliskan himpunan bagiannya semuanya. Oke, kita tuliskan ada 2. Terus kita tuliskan ada 1, 2. Oke, jadi anggota dari himpunan kuasa gimana? Adalah himpunan-himpunan bagiannya. Jadi ini adalah himpunan kuasanya. Jadi ini adalah himpunan kuasa. Oke, kita lanjut. Yang B. Banyak himpunan kuasa dari himpunan A, berarti banyak himpunan kuasa. Banyak himpunan kuasa berarti banyak anggota dari himpunan kuasa ya. Banyak himpunan kuasa. Berarti sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti adalah 4. Mari kita lihat soal selanjutnya. Tuliskan semua himpunan kuasa dari himpunan A. Jadi untuk menentukan himpunan kuasa bagaimana tadi? Kita harus menentukan himpunan bagiannya terlebih dahulu. Pertama kita tentukan dulu himpunan bagiannya ya. Himpunan bagian. Jadi sini kita punya himpunan A, 2, 3, 5. Kemudian kita tentukan dulu himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A berarti ada himpunan kosong ya. Jangan lupa yang pertama. Kemudian tuliskan himpunan bagiannya adalah anggotanya 1 buah. Berarti ada 2. Kemudian kita lanjut himpunan 3. Kemudian 5. Nah, jadi ini himpunan bagian untuk yang anggota himpunannya 1. Kemudian kita lanjutkan. Himpunan bagian yang anggotanya ada 2. Berarti ada 2. Kemudian 3. Kemudian ada 2. Terus ada 5. Kemudian ada apa lagi? 2, 3 sudah. 2, 5 sudah. 3, 5. Oke, kita tulis 3, 5. Jadi ini adalah himpunan bagian yang anggotanya 2. Sekarang terakhir berarti himpunan bagian yang anggotanya 3. Berarti 2, 3, 5. Oke, jadi ini adalah himpunan bagian. Baru bisa kita tulis himpunan kuasanya. Berarti himpunan kuasanya kita mulai dari himpunan kosong, himpunan 2, himpunan 3, kemudian himpunan 5, terus himpunan 2, 3, kemudian himpunan 2, 5, terus himpunan 3, 5, kemudian terakhir himpunan 2, 3, 5. Kita tutup dengan kurung kurawal. Jadi ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A. Ini adalah himpunan kuasa. Jadi ingat himpunan kuasa adalah anggotanya himpunan bagian. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana menentukan himpunan bagian, menentukan himpunan kuasa, dan memahami kesamaan himpunan, dan juga memahami apa itu himpunan yang saling ekuivalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.